Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepadatan penduduk dan kasus DBD di Kecamatan Banyumanik untuk memenuhi tugas akhir semester 5 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Sebelumnya, saya sudah mendownload semua file yang sudah disediakan untuk pembuatan peta dan sudah menyiapkan data penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan kegawatan kasus DBD per kelurahannya. Kemudian kita kembali ke QGIS dan langkah-langkah pertama adalah kita memasukkan layer digitasi yang sudah disediakan dengan klik layer, kemudian add layer dan add vector layer. Lalu kita mencari file peta Banyumanik yang SHP ya teman-teman. And then add dan lalu close tab. Selanjutnya kita akan melihat data yang sudah ada di layar dengan buka atribut table dari layar digitasi Banyumanik. Klik toggle editing, lalu new file, dan mengisi kolom nama dengan kelurahan serta komen dengan kelurahan Banyumanik, dan type diubah menjadi string atau teks. Lalu length diganti menjadi 50. Kemudian klik OK. Lalu mengisi kelurahan dengan nama yang ada di Excel agar data dapat masuk. Setelah nama kelurahan sudah dimasukkan semua ke dalam tabel, setelah itu kita akan memasukkan data Excel berupa jumlah penduduk, luas wilayah, dan kasus DBD menurut perkelurahan di Kecamatan Banyumanik. Untuk memasukkannya, kita klik layer dan add layer, lalu add spreadsheet layer, dan memasukkan data yang sudah ada. Lalu klik open. Setelah muncul data seperti ini, kita mengubah integer menjadi real. Lalu kemudian layer name diubah menjadi data Kecamatan Banyumanik dan klik OK. Benar saja dilihat di layers, data Kecamatan Banyumanik sudah ada. Kemudian kita akan menggabungkan data Excel tadi ke layar digitasi kita dengan klik kanan layar digitasi, kemudian klik properties, dan langkah selanjutnya klik joins, lalu add new file, dan mengedit sebagai berikut dengan kelurahan, lalu checklist joins file dan checklist penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, kasus DBD, dan keparahan kasus DBD. Lalu custom file dan mengubah menjadi jumlah. Lalu klik OK. Setelah datanya sudah masuk, kita klik apply dan lalu klik OK. Dan jangan lupa untuk mengecek apakah data sudah masuk dengan klik kanan pada peta digitasi, lalu kemudian open data atribut. Di sini sudah jelas data sudah masuk. Untuk mencegah hilangnya data tadi, kita akan save dulu dengan klik kanan layar digitasi, kemudian klik export dan save future as. Dan kemudian saya namai dengan data Kecamatan Banyumanik atau data Banyumanik saja. Lalu kemudian klik save dan klik OK. Bisa dilihat di sini data sudah menyatu dengan layer digitasi. Langkah selanjutnya kita akan memulai styling peta kita dengan klik kanan layar yang sudah menjadi satu ini, lalu kemudian klik properties, dan kemudian klik simbologi. Untuk jenis pengelompokannya kita pilih yang graduated, kemudian kita pilih data yang akan dikelompokkan di value, pilih kegawatan, kemudahan. Untuk mode
kita pilih equal interval supaya berurutan dari warna yang terang ke gelap, yaitu yang sedikit ke yang paling gawat kasus DBD-nya menurut kepadatan penduduk. Di sini classes-nya saya ubah menjadi 11 agar lebih jelas, dan lalu kemudian apply, lalu klik OK. Bisa dilihat perbedaannya, untuk yang merah tingkat keparahannya tinggi dan yang putih lebih sedikit kasus DBD-nya. Kita akan membuat nama perkelurahannya dengan klik properties pada data Banyumanik, kemudian klik label, lalu di bagian atas kita pilih single labels. Kemudian untuk value kita pilih kelurahan, dan kemudian klik apply. Di sini sudah ada namanya di setiap kelurahan, namun jika ingin di custom, bisa custom size. Saya mengganti 11 dan mengapply lalu klik OK. Ya. Kita bisa lihat nama di setiap kelurahannya sudah jelas. Kita akan mengubah file menjadi image, PNG, dan PDF dengan cara klik project, lalu klik new print layout, dan memberi nama dengan Banyumanik. Kemudian klik OK. Setelah muncul kertas putih kosong ini, kemudian klik kanan, lalu klik page properties, dan kita bisa mengukur kertas sesuai yang kita inginkan, dan saya akan memilih A3 untuk dicetak. Saya akan membagi dua bagian, yang satu untuk pertanyaan dan yang satu untuk keterangan. Di pojok kiri bawah ada fitur add shape, lalu kemudian klik add rectangle. Nah, lalu membuat dua bagian kotak. Setelah kotak berhasil dibuat, lalu saya akan memasukkan peta dengan cara klik add map, lalu kemudian kita drag dari atas ke bawah, dan menyesuaikan ukuran kita bisa klik move item content, lalu disesuaikan, atau kita bisa menggunakan kursor zoom pada mouse, atau dengan cara manual kita ke scale tab yang ada di sebelah kanan. Lalu kemudian kita akan membuat grid koordinat untuk peta. Nah, di sini ada tulisan grid, lalu kita add a new grid, lalu modify grid. Dan di sini kita ubah interval menjadi centimeters dan mengubah X dan Y-nya menjadi angka 5. Kita pilih frame style-nya zebra. Kemudian kita checklist bagian draw koordinat dan akan saya edit seperti ini. Bisa disesuaikan dengan yang kita mau. Langkah selanjutnya saya akan membuat judul pada peta. Agar lebih jelas saya perbesar, lalu kemudian klik add label yang berada pada bar bagian kiri. Kemudian di bagian main properties kita ketik kepadatan penduduk terhadap kasus DBD di Kecamatan Banyumanik tahun 2019. Untuk mengedit ukuran font, kita bisa menggunakan kursor zoom pada mouse. Lalu untuk horizontal alignment-nya kita bisa klik center, dan vertical alignment-nya kita klik middle. Di sini saya juga mengubah frame menjadi warna biru dan mengubah background dengan warna pink. Kita bisa custom sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan scale dengan cara klik add scale bar. Klik add scale bar dan kita bisa sesuaikan. Jangan lupa kita tambahkan keterangan bahwa ini adalah skala. Untuk menambahkan nama skala kita add text, lalu main properties kita ketik skala.
kita bisa mengedit keterangan skala dengan yang kita inginkan. Kemudian, untuk memunculkan keterangan lain seperti perbedaan warna pada tiap kelurahannya, kita klik Add Legend di bar sebelah kiri, lalu drag dari atas ke bawah. Nah, akan muncul semua pengelompokannya dan kita bisa menghilangkan keterangan yang tidak kita inginkan dengan cara menghapus centang auto update dan mulai menghapus keterangan yang tidak diinginkan atau yang tidak diperlukan. Di sini saya juga akan menambahkan nama dan NIM saya untuk keterangan bahwa ini adalah buatan saya sendiri dengan cara add text, add label, lalu drag dari atas ke bawah dan mengisi main properties dengan nama dan NIM saya. Nama Diana Salma dan NIM D11 2020 03132. Seperti biasa, untuk keterangan nama dan NIM sendiri bisa di custom sesuai yang kita inginkan. Dan untuk backgroundnya sendiri saya memilih warna pink agar sesuai dengan yang di atas. Untuk menambahkan arah mata angin, kita bisa klik Add North Arrow, lalu drag dari atas ke bawah, dan kita bisa menyesuaikan bentuknya seperti yang kita inginkan. Untuk resize modenya saya pilih zoom dan placementnya saya pilih middle. Saya akan menambahkan huruf lalu menggunakan add table dan main properties dengan huruf N yang artinya north. Kemudian saya akan meletakkan logo Udinus dengan klik di bar bagian kiri add picture, lalu kemudian drag dari atas ke bawah, klik raster image dan masukkan file logo Udinus, dan placementnya saya pilih middle. Dan kita bisa lihat sudah ada logo Udinus di peta tersebut. Jika sudah, kita akan mulai mengekspor ke bentuk PNG dan PDF dengan cara klik layout, lalu kemudian export as image, dan di sini file name-nya saya akan beri nama peta Banyumanik, lalu kemudian save dan klik save juga. Ketika export image berhasil, kemudian kita layout dan export as PDF, lalu kita mengubah filenya menjadi peta Banyumanik PDF, lalu kemudian save dan klik save juga. Di sini sudah berhasil terekspor. Untuk melihat hasilnya, kita bisa buka file manager, kemudian klik peta Banyumanik, dan akan muncul gambar petanya seperti ini yang sudah diekspor ke PNG. Di sini kita bisa melihat perbedaannya bahwa warna yang paling gelap merupakan atau menandakan angka tingginya DBD, dan warna yang paling terang menandakan bahwa rendahnya angka keparahan DBD. Dari data Kecamatan Banyumanik tahun 2019 bahwasannya keparahan penyakit DBD terdapat pada Kelurahan Pudak Payung. Oke teman-teman, begitulah step yang saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.